Baik, di video kali ini kita akan menambahkan konfigurasi dasar yang biasanya dilakukan ketika kita mau menggunakan framework Coda Igniter. Nah, jika kita cek di bagian folder, ya, ini kita close aja dulu sementara ya. Close other. Nah, jika kita cek di bagian sini, ini ada nama folder dengan nama config. Nah, maka biasanya di sini di bagian folder ini adalah bagian konfigurasi yang biasa dilakukan di Coda Igniter. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit ya tentang penggunaannya. Nah, yang pertama itu adalah di autoload. Nah, di bagian autoload ini biasanya dia digunakan untuk menentukan sumber daya apa saja yang akan kita lakukan atau kita load otomatis. Nah, biasanya di sini kita akan melakukan di bagian ini ya. Bisa ada di packages sama di bagian library. Oke, kemudian yang berikutnya ada di bagian config ya. Nah, config ini dia digunakan untuk mengatur alamat URL. Nah, ini untuk alamat URL bisa digunakan ini. Ini untuk base URL yang nanti akan kita gunakan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah di file di database. Nah, untuk file database sendiri bisa kita cek di sini ya. Biasanya adalah pengaturan atau konfigurasi yang biasa digunakan untuk mengatur koneksi ke database. Ini untuk pengaturannya bisa kita cek di bagian bawah ya. Biasanya ada hostname, kemudian ada user, password, kemudian database. Seperti itu. Dan berikutnya adalah bagian root. Nah, ini root juga yang sudah kita pernah praktekkan. Nih di bagian root. Nah, root ini digunakan untuk menentukan default dari controller atau awal dari controller atau default controller lah, seperti itu. Oke, sekarang kita coba ini ya. Jadi kita coba konfigurasi. Untuk yang sebelumnya ini kita hapus saja ya, untuk biar bisa lebih rapi kita hapusin saja. Kemudian juga untuk file-file yang sebelumnya sudah kita buat seperti about, ini kita hapusin aja ya. Hapus, move to recycle bin, kemudian ada profile, kita hapus aja, ini nggak kepakai lagi. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasinya. Oke, yang pertama di sini ada di bagian library. Nih ya. Nah, ini nanti akan kita gunakan, itu ada database sama session. Kita bisa copy di sini. Nih, ada session. Dan berikutnya ada di bagian helper ya. Kita cek di bagian helper. Oh, ini kita kasih URL. Ini biasanya yang berhubung dengan URL. Oke, sudah. Kemudian kita cek di bagian, atau kita config di bagian config ya. Oke, ini sudah kita set. Di bagian config ini biasanya adalah yang berhubungan dengan base URL kita. Nah, di sini untuk base URL kita bisa ambil di sini ya. Di base URL kita cek. Nah, ini ya. Ctrl C, kita masukkan ke base URL. Itu ya. Kita Ctrl S, dan untuk index ini nanti bisa ya, nanti mau kita hilangin. Kalau kita hilangin berarti pakai ini, kita langsung config aja ya. Berarti remove index.ci. Removing. Oke, kita cek ya, ini ya HT access.
Kita tambahkan dulu file. Dot di view sudah ada ya di ya kita nambah masih di sini. Kita taruh di depan. Nah, kemudian kita copy ini, terus S ya, kita save juga. Oke. Nah, kalau sudah, kemudian di bagian controller, di bagian config, nanti kita hapus saja ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah di bagian database. Oh ya, database yang belum kita buat ya, jadi nanti aja yang mungkin yang kita save nya. Username-nya adalah root, passwordnya kosong, database belum. Kita save aja lagi. Nah, langkah berikutnya adalah kita melakukan uji coba ya. Sebelumnya kan dia harus pakai indeks ya. Nah, kita coba ya, sudah bisa ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat menambahkan template SP admin ya. Jadi di sini kita tulis menu /menu itu ya. Ada SP admin. Oke, kita download SP admin. SP admin. Ya, ini aja ya yang lama. Ada aja sih. Oke, kita akan dengan nama aset ya. Aset. Ini kita paste saja. Oh ya, ini kita copy aja tuh semuanya, Ctrl A, Ctrl X. Kemudian kita masuk ke sini, kita paste. Ini kita hapus ya. Oke. Ini selanjutnya kita selesaikan menunya dulu ya. Ini untuk bagian menu, kita masuk ke controller, welcome. Nah, jadi di sini kita buat satu folder, satu file dengan nama menu, new file, menu.php. Kita paste yang tadi. Nah, ini kita arahkan ke folder apa ya?
template slash index gitu ya, template slash index. Oke, ini berarti kita kasih jadi menu. Oke, Ctrl S. Nah, ini kalau misalnya kita cek ya, ya untuk indeksnya belum ada. Nah, untuk indeksnya nanti akan kita isi dengan ini ya. Nah, ini tadi. Oke, kita akan coba yang static ini. Nah, ini yang paling kecil ya, kita pakai ini, berarti yang di layout static HTML. Oke, kita masuk ke asset static HTML. Oke, kita Ctrl A, Ctrl C, dan kita buat di view dengan nama folder template. Nah, dalam template kita tambahkan satu file dengan nama index.php. Kita paste. Oke, Ctrl S. Nah, sekarang kita coba reload lagi ya, menu tadi. Ini sudah masuk, cuman ada beberapa yang memang belum terload seperti CSS. Ya, CSS nya belum kita load. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian ini. Ini ya, masuk ke sini. Nah, ini bagian JS, bisa kita lihat. Kita tambahkan untuk ini ya, pakai base URL. Seperti ini. Kayaknya script JS udah kayak sudah ini. Jadi kita Ctrl S, dan ada lagi rasanya di atas. Kita coba, kita copy dulu biar lebih mudah. Ini kalau ini dia pakai CDN ya, dia ngambil dari internet. Kemudian ini kita ganti jadi style, Ctrl X, JS sampai sini. Nah, ini kita Ctrl S. Nah, saya sudah bisa sih. Ini sudah ya, nggak ada error lagi. Ini sudah selesai berarti. Oke, nah sampai di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi. Nah, tapi untuk menu, ya untuk menunya kita masih statik ya. Dalam artian menunya ini masih satu. Nah, ini nanti akan kita buat ada beberapa file, nanti kita pecah ya untuk template-nya, biar nanti lebih mudah kita kelola dan untuk melakukan load data ke template yang bersangkutan. Oke, kira-kira untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.